نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pernah suatu ketika Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ditanya oleh seseorang yang ketika itu orang ini bertanya kepada beliau rahimahullah, ayyuhuma afdal lil mar'i an yumakkan au yubtala. Wahai imam, mana yang lebih baik dari seseorang, apakah dia diteguhkan, artinya tidak ada problem dalam hidupnya, tidak ada dinamika dalam hidupnya, dalam keadaan stabil, au yubtala, ataukah yang paling utama orang itu diuji? Maka jawaban Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika beliau ditanya tentang perihal ini, beliau mengatakan dengan lugas sambil menjawab, la yumakkanu hatta yubtala. Orang itu tidak mungkin dia ditegakkan dalam sebuah keadaan tertentu, diteguhkan dalam satu keadaan tertentu sampai orang ini diuji. Fa inna Allah Ta'ala, kata beliau, ibtala Nuhan wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Muhammadan salawatullah wa salamuhu alaihim. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Nabi Nuh, menguji Nabi Ibrahim, menguji Nabi Isa, menguji Nabi Musa, menguji Nabi Isa, dan menguji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma sabaru, maka ketika mereka sabar dengan ujian, makkanahum, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meneguhkan kedudukan mereka. Sekali lagi, maka ketika manusia sabar dengan ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, maka Allah akan teguhkan keadaan mereka. Allah senantiasa menolong mereka. Allah senantiasa memberikan pertolongannya, terkhusus bagi orang-orang yang beriman. Dan beliau mengatakan, fala yadhunnu ahadun an yukhallisa minal alamil battah. Maka janganlah salah seorang menyangka dia terbebas dari rasa sakit di dunia ini. Maka tema kita pada kesempatan kali ini adalah perihal tentang hikmatul ibtila,
wa fawaiduhu, yaitu tentang hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam kehidupan yang kita jalani saat ini. Tentu ada hikmah dari cobaan, dari ujian, dan faidah-faidah yang bisa kita dapat dari adanya ujian tersebut di dalam kehidupan ini. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan terkhusus bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surah Al-Kahfi dan bahkan dalam banyak ayat yang lain, yang dimana Allah Subhanahu wa taala akan menguji orang-orang yang beriman. Karena sungguhnya dunia adalah merupakan darul imtihan wal ibtila, kata para ulama. Bahwasanya dunia itu hadir untuk memberikan ujian, untuk memberikan cobaan. Maka tidak ada satupun manusia yang terlepas dari yang namanya ujian. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi di ayat yang ke-7. Sesungguhnya kami jadikan bumi sebagai zinah, sebagai perhiasan padanya. Apa fungsinya? Allah Subhanahu wa taala tegaskan agar kami uji di antara mereka. Tentang apanya? Apakah tentang kedudukannya? Apakah tentang status sosialnya? Tidak. Allah Subhanahu wa taala ingin melihat siapa yang paling terbaik amalnya. Ayyuhum ahsanu amala. Siapa yang paling terbaik di antara mereka manusia amalannya tersebut. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala pun telah menegaskan di dalam surah Al-Mulk yang sering kita baca. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kehidupan, Allah ciptakan kematian. Allah ingin lihat, Allah ingin uji siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Bukan yang terbanyak amalnya. Karena boleh jadi ada orang yang banyak amalannya, namun ternyata tidak mendapatkan hasil apa-apa. 0. Allah Subhanahu wa taala tidak menghitung amalannya tersebut. Maka sebagai pondasi daripada melakukan sebuah amalan yang terus kita ulang-ulang adalah haruslah pondasi tersebut dengan ikhlas kita melakukannya dan sesuai dengan petunjuk Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ketika memberikan tafsir daripada ayat yang tadi dibacakan, yaitu surat Al-Kahfi ayat yang kedua. Kata beliau, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yukhbiru ta'ala annahu ja'ala jami'a ma 'alal ardi jami'a ma 'ala wajhil ardi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya Allah jadikan seluruh yang ada di muka bumi ini, baik itu adalah merupakan makanan, baik itu merupakan minuman, baik itu tempat yang terbaik, dan disebutkan oleh beliau seluruh hal-hal yang terkait dengan fasilitas hidup manusia. Ingat bahwasanya fasilitas hidup manusia mutlak Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Mutlak Allah Subhanahu wa taala berikan. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas hidup untuk manusia? Allah Subhanahu wa taala ingin jadikan linabluwahum, kata beliau, ayyuhum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala ingin jadikan, Allah ingin uji mereka siapa yang terbaik amalannya. Al-jami, seluruh daripada fasilitas hidup yang ada di muka bumi ini, ja'alahullahu zinatan lihadhihi dar fitnatan wa ikhtibaran. Maka Allah jadikan seluruhnya adalah sebagai perhiasan yang tentunya orang semuanya tertarik. Tidak ada
sebuah kalimat diungkapkan, sebuah perhiasan, pasti akan memiliki ketertarikan. Apapun itu. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan ini sebagai fitnatan wa ikhtibaron, kata para ulama. Sebagai fitnah, sebagai ujian. Maka ketika seorang mukmin tahu dalam kehidupannya ini senantiasa ada dinamika yang selalu ada di dalam kehidupannya. Karena tidak mungkin dalam satu keadaan saja dia mengalami daripada proses kehidupannya tersebut. Tidak mungkin. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan bagi orang-orang yang beriman, ahasiban nasu an yutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka mereka dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman sedangkan mereka tidak diberikan ujian? Maka ini adalah merupakan sebuah hal yang mustahil. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kata beliau Al-Imam Sa'di mengatakan, "Annallah Subhanahu wa taala la budda an yubtaliya ibadahul mu'minin bihasabi ma indahum minal iman." Karena Allah Subhanahu wa taala akan menguji orang-orang yang beriman. Allah akan menguji mereka sesuai dengan kadar imannya. Maka ujian adalah sebuah keniscayaan yang pasti ada dalam hidup ini. Apapun bentuk ujiannya, besar ataupun kecil, apapun jenisnya, bisa jadi ujian tersebut ya kita alami di hadapan mata kita. Baik itu keluarga kita, sanak saudara kita, berkaitan dengan harta kita dan sebagainya. Artinya adalah bahwasanya orang-orang yang beriman harus siap mentalnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan ujian bagi orang-orang yang beriman? Di antaranya disebutkan di dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah yang memuat tentang bagaimana kisah perjalanan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang di sini diberikan sebuah hikmah, sebuah pelajaran, faidah yang bisa kita ambil dari ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena sungguhnya para nabi dan rasul adalah orang-orang yang memiliki sifat bermental baja, yang siap diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi balaan, manusia yang paling keras, yang paling kuat daripada ujiannya adalah al-anbiya, adalah para nabi. Tsumma as-salihun, kemudian orang-orang yang saleh, tsummal amthal fal amthal, dan orang yang semisalnya dan seterusnya. Maka setiap ujian yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini pasti ada hikmahnya. Apa saja hikmah dan faidah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita? Di antaranya adalah ma'rifatu haqiqatin nafs. Kita akan mengenal hakikat daripada jiwa kita. Karena jiwa kita selalu menginginkan yang enak, yang nikmat, yang di situ tidak ada sedikit pun kegoncangan dalam hidupnya. Selalu menginginkan stabil dalam hidupnya. Mana ada seorang di antara kita yang menginginkan di dalam hidupnya kekurangan? Tidak akan mungkin. Tidak akan ada perasaan di dalam dirinya orang tersebut menginginkan kekurangan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala hadirkan ujian bagi dirinya, maka hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala ingin menguji, Allah ingin memperkenalkan hakikat daripada jiwa tersebut. Dan keyakinan seorang mukmin, sebagaimana yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam hadis beliau, riwayat Imam Muslim, bahwasanya setiap ujian itu selalu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampaikan, di antara faidah selanjutnya daripada ujian yang datang kepada orang-orang yang beriman adalah raf'ul manzilati wad darajat indallahi taala. Maka orang ini pasti akan mendapatkan ditingkatkannya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Ma yusibul mu'min min syaukatin." Tidak ada suatu pun
yang seorang mukmin terkena, bahkan apa? Terkena sebuah duri di jalan, melainkan apa? Fama fauqaha, bahkan lebih dari itu. Duri saja yang terkena kepada seorang mukmin, bahkan lebih dari itu mungkin ujiannya. Apa kata Nabi SAW? Illa rafa'allahu biha darajatan. Allah akan angkat bagi dia derajatnya. Wa hatta anhu khati'atan, dan Allah akan hapuskan daripada kesalahannya. Maka seorang mukmin yang Allah Subhanahu wa taala siapkan dirinya untuk memiliki mental yang bersabar terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, pasti mereka berpikir positif. Tidak akan ada suatu perjalanan dalam hidupnya kecuali adalah sebuah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Ima diangkat derajatnya, diampuni kesalahan-kesalahannya, ataupun hikmah-hikmah yang lain yang bisa kita dapat dari ujian yang dialami oleh seorang mukmin dalam menjalani kehidupan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'du. Di antara hikmah yang lainnya, hikmah yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin memperkenalkan tentang hakikat jiwa seseorang yang diuji. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ingin meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan dihapuskan kesalahan-kesalahannya ketika dia menerima ujian tersebut. Yang ketiga, di antaranya adalah al-kasfu an khobayan nufus. Allah Subhanahu wa taala ingin menyingkap al-kashfu an khobayan nufus. Allah Subhanahu wa taala akan menyingkap daripada keburukan jiwa kita. Kenapa sebabnya? Wallahu ya'lam haqiqata qulubil ibad. Wallahu ya'lam haqiqatal qulub qabla al-ibtila. Allah Subhanahu wa taala tahu tentang jiwa kita, tentang hati kita, bahkan sebelum diuji. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan ujian kepada seorang yang beriman, sebagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, apa sikap yang terbaik yang harus dikedepankan? Bukan kemarahan, bukan keluh kesah, bukan menyalahkan satu dengan yang lainnya, akan tetapi dia harus memiliki kesabaran, bahwasanya ujian tersebut adalah merupakan bagian daripada kehidupan yang dimana mereka harus jalani, dan kesabaran inilah yang dimiliki oleh para nabi dan rasul, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ketabahan, kesabaran bagi siapapun yang mengalami ujian, baik berupa hartanya ataupun jiwanya dan yang lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meneguhkan kita untuk senantiasa menerima segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna
waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah.